Saya akan menjelaskan mind mapping saya tentang teori implementasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Yang pertama, menurut para ahli, menurut Eva Vygotsky, teori belajar bahwa bermain akan membantu anak mengoptimalkan perkembangan kognitif mereka. Yang kedua, menurut Sutton Smith, percaya bahwa transformasi simbolik yang muncul dalam aktivitas bermain imajiner akan memudahkan transformasi simbolik kognitif anak sehingga dapat meningkatkan kelenturan mentalnya. Yang ketiga, menurut Muhyiddin, lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Di sini saya akan mengambil teori belajar Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, teori belajar kecerdasan anak akan berubah seiring perkembangan anak. Nah, di sini akan dibagi menjadi pola, asimilasi, akomodasi, struktur kognitif, keseimbangan. Nah, dengan tujuannya adalah memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai cara pikir berkembang dan berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Nah, implementasi teori belajar kognitif dalam modernisasi pendidikan. Anak tidak hanya meniru secara aktif dan kreatif dalam penggunaan bahasa ibunya. Yang kedua, kemampuan menguasai bahasa didasarkan pada kognisi anak. Nah, proses belajar menurut Piaget ya. Yang pertama adalah asimilasi. Nah, yang kedua akomodasi, yang ketiga ekuilibrasi. Teori belajar kognitif mempunyai kelemahan dan kelebihan. Yang kelemahan pertama adalah teori ini tidak menyeluruh untuk digunakan di semua tingkat pendidikan, dan kelebihannya adalah memungkinkan siswa untuk meningkatkan ingatannya dalam materi pembelajaran. Assalamualaikum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan isi mind mapping saya mengenai filosofi belajar dan pembelajaran pada materi kelompok 1 kemarin. Di sini saya sudah mengklasifikasikannya menjadi 4 pembahasan. Yang pertama ada definisi umum dari belajar dan pembelajaran. Lalu pada pembahasan yang kedua, di sebelah sini mengenai nilai-nilai. Yang ketiga mengenai ciri-ciri. Dan yang terakhir mengenai tujuan berdasarkan 2 perspektif. Yang pertama perspektif modern dan yang kedua dalam perspektif tradisional. Pembahasan yang pertama mengenai definisi belajar. Belajar itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh atau memahami ilmu melalui proses yang dimulai dari ketidaktahuan menjadi tahu. Sedangkan yang kedua mengenai pembelajaran itu lebih menekankan pada hubungan timbal balik antara pemberi ilmu atau pendidik dan penerima ilmu atau peserta didik istilahnya melalui suatu proses belajar mengajar. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa belajar itu merupakan bagian dari pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran itu terdapat belajar di dalamnya. Sedangkan pembelajaran merupakan lebih menekankan pada hubungan timbal balik antar pendidik dengan peserta didik. Ada tukar pikiran di dalamnya dalam ruang lingkup pendidikan seperti itu. Lanjut pada pembahasan yang kedua, yakni mengenai nilai-nilai belajar dan pembelajaran. Jadi ada 2 perspektif. Yang pertama ada perspektif modern dan perspektif tradisional. Untuk perspektif tradisional ini lebih menanamkan pada teori dan konsepnya saja. Contoh seperti bagaimana sih bentuk konsep dan teori mengenai nilai yang benar dan nilai yang salah, atau menjelaskan mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan etika. Contoh bagaimana cara peserta didik itu menghormati guru, bagaimana cara dia menghormati orang yang lebih tua darinya, bagaimana cara dia menghargai sesama temannya. Mungkin pembahasannya hanya sesederhana itu. Berbeda dengan perspektif modern. Di sini pembahasannya sudah lebih kompleks, pengimplementasiannya itu sudah rinci, dibagi berdasarkan klasifikasi nilai-nilai yang sudah rinci. Jadi di sini ada 18 nilai karakter. Yang pertama ada religius. Religius itu menurut saya sendiri merupakan suatu poin yang utama di antara nilai-nilai yang lain. Karena jika tidak ada nilai religius, maka pengimplementasian nilai-nilai yang lainnya itu juga kurang tentunya.
Dilanjut pada nilai toleransi yang sudah saya jelaskan. Jadi menekankan pada bagaimana anak itu memiliki nilai menghargai akan adanya perbedaan seperti perbedaan agama, ras, suku pada teman sebayanya atau mungkin pada gurunya sendiri, bagaimana cara dia menghargai akan perbedaan tersebut. Lanjut ada nilai jujur, nilai ini juga sangat penting. Lalu lanjut pada nilai disiplin, bagaimana anak itu mengikuti peraturan masuk jam 7 mungkin dalam sistem pembelajaran yang ada di sekolahnya. Jadi berangkat sebelum jam 7 itu adalah sikap anak tersebut dalam penanaman nilai disiplin pada dirinya. Lanjut kerja keras juga penting. Lalu ada kreatif, mungkin di dalam perspektif tradisional nilai kreatif ini kurang bisa dikembangkan oleh peserta didik. Kenapa? Karena sistem pembelajarannya itu lebih dominan pada guru. Jadi siswa hanya mendengarkan. Itu membuat siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran, sehingga nilai kreatif ini baru bisa ditingkatkan di dalam perspektif modern karena lebih menekankan pada siswa, berpusat pada siswa. Lanjut, nilai kebangsaan dan cinta tanah air ini juga tidak kalah penting karena di era sekarang, di zaman modern seperti saat ini, adanya globalisasi di mana pengaruh dari luar itu gampang masuk tanpa disaring terlebih dahulu, yang kemudian sisi negatifnya mungkin dapat menyebabkan siswa atau peserta didik kurang adanya cinta tanah air dalam dirinya. Kemudian rasa ingin tahu, ini juga dapat memperluas ilmu dari peserta didik itu sendiri. Lalu ada demokratis, sikap mandiri, bagaimana cara dia menyelesaikan soal dengan usahanya sendiri terlebih dahulu, itu seperti itu. Lalu ada menghargai prestasi, ini mungkin menghargai prestasi mungkin tampak sederhana, tapi jika kita mampu, selaku pendidik mampu menanamkan nilai ini, siswa akan mendapatkan suatu dorongan atau motivasi untuk lebih giat belajar. Kemudian ada cinta damai, lalu ada gemar membaca. Seperti yang kita ketahui bahwasanya literasi yang ada di Indonesia itu sendiri masih kurang di antara negara-negara yang lain. Jadi kita sendiri itu berada pada peringkat 60 ke bawah dari 70 negara. Berarti tingkat literasi yang ada di Indonesia ini masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara yang lain. Sehingga penanaman gemar membaca ini menjadi suatu poin yang penting supaya peserta didik atau generasi muda memiliki semangat membaca yang dapat meningkatkan literasi yang ada di negara kita. Kemudian ada rasa tanggung jawab, ada peduli lingkungan dan sosial, dan terakhir ada komunikatif. Kemudian lanjut pada pembahasan yang ketiga, yakni mengenai ciri-ciri belajar dan pembelajaran dalam perspektif tradisional dan dalam perspektif modern. Dalam perspektif tradisional, belajar dan pembelajaran ini berpusat pada guru yang pertama. Lalu sumber belajar sekaligus bahan ajarnya ini terpaku pada buku. Sedangkan dalam perspektif modern lebih berfokus pada peserta didik atau kita kenal saat ini sebagai student center melalui pemanfaatan perangkat digital. Di situ bedanya. Kalau di kurikulum di kurikulum sebelum K13 biasanya itu lebih dominan oleh guru dalam metode ceramah. Mungkin gurunya ini memberikan materi dari buku lalu ditulis di papan tulis lalu dijelaskan satu persatu menggunakan metode ceramah. Berbeda dengan saat ini mungkin lebih dominan pada siswa. Jadi guru hanya memberikan mengangkat metode pembelajaran dari adanya sebuah permasalahan mungkin. Jadi peserta didik diminta untuk aktif, mungkin bisa dalam pekerjaannya dalam secara individu ataupun berkelompok untuk mencari suatu solusi dari permasalahan atau judul yang diangkat oleh pendidik. Di zaman saat ini banyak sekali media yang dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar. Contohnya seperti PowerPoint. Di dalam PowerPoint itu kan berisi suatu informasi atau materi ajar. Bisa berupa teks, bisa berupa audio visual, dan bisa berupa gambar atau visual, ya seperti itu. Jadi pada saat ini siswa itu tidak jenuh gitu dalam metode pembelajaran yang hanya mendengarkan penjelasan guru saja secara monoton seperti itu. Yang terakhir yakni mengenai tujuan belajar dan pembelajaran. Di antaranya ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tujuan belajar dan pembelajaran ini dapat tercapai jika ketiga aspek tersebut terpenuhi. Dalam perspektif tradisional, ini hanya mentransfer ilmu dan sumber belajar berupa buku dan juga guru. Sedangkan dalam perspektif modern, melalui pengembangan media dan tidak hanya mengandalkan sumber belajar sebagai bahan ajarnya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang filosofi belajar dan pembelajaran dalam perspektif tradisional dan modern. Seperti ini mading saya. Yang pertama saya akan menjelaskan belajar dan pembelajaran. Belajar, apa sih yang dimaksud dengan belajar? Belajar yaitu perubahan tingkah laku positif dari aspek kepribadian secara fisik dan psikis. Lalu pembelajaran yaitu perubahan tingkah laku yang dibantu oleh seorang guru. Lalu ada faktor-faktor proses pembelajaran. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal itu dari dalam yang meliputi jasmaniah, psikologis, dan faktor kelelahan. Lalu yang kedua faktor eksternal itu ada faktor dari keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Lalu tujuan dari pembelajaran dan belajar. Yang pertama, tujuan dari belajar, yaitu mendapatkan pengetahuan. Kedua, penanaman konsep dan keterampilan. Lalu yang ketiga, penanaman sikap dan nilai-nilai. Lalu tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan, yang kedua membangun watak dan kecerdasan bangsa. Lalu dari situ ada belajar, apa sih dimaksud dengan pembelajaran tradisional dan pembelajaran modern? Lalu di sini ada pembelajaran tradisional itu pembelajaran pasif, anak yang hanya mendengarkan seorang guru yang menjelaskan, kebanyakan teori saja. Lalu pembelajaran modern itu anaknya yang aktif, keterbalikan dari tradisional, anaknya yang aktif mencari sumbernya, aktif dalam apapun itu. Jadi guru hanya mendampingi saja. Lalu dari pembelajaran tradisional, pembelajaran modern itu ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama dari media, kedua dari guru dan peserta didik. Yang pertama dari media itu kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama dari tradisional dulu. Yang pertama kurang praktis, lalu kelebihannya guru mau belajar. Yang kedua kelebihannya dari modern yaitu bahan-bahan relatif mahal, kekurangannya, lalu kelebihannya meminimalis keterbatasan. Jadi di media itu bisa belajar apapun. Lalu yang kedua ada guru, kekurangannya di tradisional itu bersumber dari buku, hanya dari buku saja. Lalu yang kedua, kelebihan dari modern yaitu dituntut belajar. Jadi guru itu harus dituntut belajar untuk lebih memahami. Lalu yang kedua, kekurangan dari pembelajaran modern yaitu kurangnya asesmen. Lalu yang kedua, berkontribusi seorang guru dalam pembelajaran modern. Lalu yang ketiga peserta didik. Kekurangannya dari tradisional yaitu kurang sopan anak-anaknya. Lalu dari modern manja dan bandel anak-anaknya dalam bersekolah. Lalu yang kedua ada kelebihan dari tradisional dari peserta didik yaitu percaya diri dan terbuka. Terbuka di sini maksudnya dia menceritakan pengalaman yang hal-hal positif. Lalu yang kedua dari modern kemampuannya tinggi untuk mencerna sebuah teori yang telah dijelaskan oleh gurunya. Lalu di sini ada tujuan dari pembelajaran tradisional dan pembelajaran modern. Yang pertama tradisional yaitu memperoleh ilmu pengetahuan saja. Lalu yang modern mengimplementasikan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anaknya. Lalu di sini juga ada kelebihan dan kekurangan dari tujuan dari pembelajaran tradisional dan modern. Yang pertama ada media, kedua guru dan peserta didik. Yang media itu kekurangan dan kelebihnya itu minimalis dan inovatif mendukung. Lalu yang kedua dari guru, kekurangannya rendahnya kualitas guru, kelebihannya bisa meningkatkan kualitas guru lebih baik. Lalu dari peserta didik, kekurangannya hanya mendapatkan ilmu pengetahuan saja, tidak lebih. Lalu yang kedua, kelebihannya mampu membentuk sikap, motorik, dan keterampilan intelek. Lalu di sini ada nilai-nilai dari filosofi belajar dan pembelajaran dalam perspektif tradisional dan modern. Yang pertama ada perspektif modern, yaitu ada nilai teori, nilainya hanya teori dan konsep saja. Lalu kalau yang perspektif Kalau yang perspektif modern itu nilai-nilainya itu mengimplementasikan. Lalu kalau yang tradisional itu teori dan konsep saja. Lalu ada di sini Oke, segitu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Implementasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Definisi teori belajar menurut para ahli.
Itu ya dijabarkan oleh Lev Soktishky sama Sultan Smith. Di bawah itu dari Lev Soktishky ini bermain akan membantu anak mengoptimalkan perkembangan kognitif. Di bawah Sultan Smith ini transformasi simbolik atau ide kreatif. Ada juga Jean Piaget dan Muhyiddin. Jean Piaget itu psikolog perkembangan dan mempengaruhi perkembangan konsep kecerdasan. Muhyiddin lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Jean Piaget juga konsep kunci dari berbagai literatur yang membahas Piaget. Satu itu ada pola skema, dua ada asimiasi, tiga akomodasi, empat operasi, yang kelima struktur kognitif, keenam keseimbangan. Ada juga implementasi teori belajar kognitif. Implementasi belajar kognitif dalam modernisasi pendidikan. Di bawah itu juga ada proses belajar, ada 3 teori, 3 tahapan. Yang pertama itu asimilasi, yang kedua akomodasi, yang ketiga ekvilibrasi. Terus ada 4 tahapan pengembangan kognitif. Yang pertama adalah tahap sensorimotor 0 sampai 2 tahun. Yang kedua tahap praoperasional 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga tahap operasional konkret 7 sampai 11 tahun. Yang keempat itu ada tahap operasional formal 11 sampai 15 tahun. Persamaan dan perbedaan implementasi teori belajar kognitif di perdesaan dan perkantoran. Perbedaannya itu, yang pertama keterjangkauan pendidikan, yang kedua kualitas atau kuantitas guru, yang ketiga kebutuhan pembelajaran. Persamaannya itu, yang pertama tujuan belajar, yang kedua sifat pembelajaran. Di bawah itu juga ada kelemahan dan kelebihan teori kognitif menurut Jean Piaget. Kelemahannya, yang pertama selalu menekankan kemampuan ingatan. Yang kedua, mengaburkan peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan dan cara ilmu pengetahuan itu diperarah. Yang ketiga, kognitif tidak cocok diterapkan di sekolah kejuruan yang banyak mengandalkan keterampilan fisik behavioristik. Yang keempat, teori ini tidak menyeluruh untuk semua ingatan dan sulit diterapkan pada tingkat lanjutan. Terus, ada juga kelebihan dari Jean Piaget. Yang pertama itu menggunakan pandangan kognitif, kedua memiliki penjelasan tingkat perkembangan kognitif, yang ketiga mengarahkan pendidikan untuk memberikan dasar-dasar dari materi, yang keempat memaksimalkan ingatan dalam materi pembelajaran, yang kelima dapat melakukan kreasi dari hal yang sudah ada, yang keenam memiliki kelebihan penting karena konsepnya dapat digunakan untuk mempelajari yang lebih rumit, yang ketujuh memiliki banyak pilihan metode yang sudah untuk diterapkan, yang kedelapan menjadikan sistem lebih kreatif dan mandiri. Terima kasih. Implementasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Terdapat beberapa kerangka, yaitu yang pertama definisi menurut para ahli. Di sini ada 4 ahli yang menerangkan tentang teori belajar kognitif. Yang pertama yaitu Lev Vygotsky, Sultan Smith, Jean Piaget, dan Muhyiddin. Tetapi dalam teori belajar kognitif yang terkenal yaitu teorinya Jean Piaget. Nah, dalam teori belajar kognitif itu tidak mementingkan hasil belajar, tapi lebih mementingkan proses belajarnya itu. Nah, kerangka kedua yaitu teori kognitif
marxisme menurut Jean Piaget. Di sini terdapat biografi Jean Piaget, yaitu beliau lahir pada tanggal 9 Agustus 1896 di Swiss, dan kemudian pada usia 10 tahun beliau mulai menulis esai yaitu tentang burung pipit albino dan kemudian dipublikasikan oleh jurnal Science. Nah, pada tahun 1916 beliau menyelesaikan gelar studi sarjananya di bidang studi biologi di Universitas Newcastle. Nah, di sini yang kedua yaitu teori belajar. Menurut Piaget itu ada 4 tahap perkembangan kognitif. Yang pertama yaitu sensori motorik pada anak usia 0 sampai 2 tahun. Nah, di sini itu anak mulai mengenali lingkungan itu menggunakan alat ria atau sensori dan alat gerak atau motoriknya. Kemudian yaitu tahap praoperasional, yaitu pada usia 2 sampai 7 tahun, yaitu anak mulai mengimplementasikan dunia itu menggunakan kata-kata, di mana di sini juga anak mulai mengenal simbolik-simbolik. Nah, tetapi terdapat mengandung 2 keterbatasan, yaitu egosentrisme. Egosentrisme itu anak tidak mampu membedakan perspektif dirinya dengan perspektif orang lain. Nah, yang kedua yaitu animisme. Di sini animisme itu seorang anak menganggap bahwa semua benda yang hidup itu seperti dirinya. Nah, kemudian yaitu operasional konkret. Di sini anak mulai bisa berpikir secara konkret, jadi harus ada fisiknya saja. Itu pada usia 7 sampai 11 tahun. Nah, kemudian operasional formal pada anak usia 11 sampai 15 tahun itu seorang anak mulai bisa berpikir secara abstrak. Nah, di sini seorang anak itu mulai bisa memecahkan suatu permasalahan. Dalam teori belajar, selain 4 tahap perkembangan kognitif, juga ada ringkasan kata kunci menurut Piaget. Yang pertama yaitu pola itu sepakat informasi yang saling berhubungan. Dan yang kedua yaitu asimilasi. Asimilasi itu merupakan dengan ada mendapatkan informasi itu dimasukkan ke dalam pola-pola yang sudah ada. Kemudian yang ketiga yaitu yang ketiga yaitu akomodasi. Nah, akomodasi itu membentuk pola yang baru agar dapat informasi yang baru juga. Nah, kemudian adalah operation. Operation itu merupakan representasi mental dari aturan-aturan yang berhubungan dengan dunia. Kemudian yaitu struktur kognitif. Struktur kognitif yaitu kerangka berpikir individu yang merupakan kumpulan dari informasi yang diperoleh. Dan keseimbangan yaitu keseimbangan itu adalah seimbangnya pola yang digunakan dengan lingkungannya. Nah, kerangka selanjutnya yaitu implementasi dalam modernisasi pendidikan. Nah, jadi teori belajar kognitif itu diimplementasikan dalam modernisasi pendidikan itu bagaimana? Yang pertama itu ada cabang pertama, kerangka pertama yaitu pemerahan bahasa ibu. Jadi di sini seorang anak itu dalam menguasai bahasa ibu itu tidak hanya secara aktif dan kreatif saja, tetapi juga harus didasari pada kognisinya. Nah, di sini kognisi itu memiliki struktur dan fungsinya. Yang kerangka kedua yaitu tentang 3 tahap proses belajar. Menurut Piaget itu ada 3 tahap. Yang pertama yaitu asimilasi. Nah, asimilasi itu penerapan informasi yang baru, mendapatkan informasi baru nih, kemudian diterapkan ke dalam informasi yang lama, kemudian diolah di sini kan, di otak diolah. Dan tahap kedua nih, masuk ke tahap kedua yaitu ada akomodasi. Nah, akomodasi itu kan tadi informasinya sudah diolah ya di otak, karena kemudian mendapatkan informasi nih. Nah, informasi ini bisa digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Dan yang ketiga yaitu ekuilibrasi. Nah, ekuilibrasi itu merupakan keseimbangan ketika individu itu mampu mengatasi hambatan-hambatan ketika dia berpikir. Akar selanjutnya yaitu tentang persamaan perbedaan teori kognitif jika diterapkan di pedesaan dan di perkotaan. Yang pertama yaitu tentang persamaannya terlebih dahulu, sama-sama baik itu di desa maupun di kota sama-sama memiliki tujuan pembelajaran, yaitu untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya yaitu syarat pembelajarannya baik itu di desa maupun di kota itu sama-sama rata-rata masih berpusat pada guru. Selanjutnya yaitu perbedaan. Nah, perbedaan itu keterjangkauan pendidikan. Keterjangkauan pendidikan itu infrastruktur yang belum memadai di Indonesia itu menjadikan fasilitas pendidikan di desa itu masih rendah atau belum memadai, sedangkan di perkotaan itu fasilitas untuk pendidikan itu jauh lebih memadai. Selanjutnya yaitu kualitas dan kuantitas guru. Kualitas guru di desa itu masih belum berkualitas, sedangkan di
perkotaan, kualitas guru itu lebih baik daripada di desa. Yang terakhir yaitu tentang kelemahan dan kelebihan dalam teori belajar kognitif. Yang pertama yaitu kelemahannya, yaitu tidak cocok jika diterapkan di sekolah kejuruan atau kelanjutan. Dan selanjutnya yaitu kelebihannya, itu pendidik menjadi tahu bagaimana perkembangan kognitif anak, sehingga guru dapat memberikan materi-materi sesuai dengan perkembangannya dan usianya. Sekian dari kelompok 1. Semoga bermanfaat.